Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Genviana Natasha Irdian. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-1. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana instalasi XAMPP dan bagaimana cara mendownload framework CI. Nah, di sini di modul kedua ini saya akan membuat website menggunakan CI dan Bootstrap. Sebelum pembuatan website, saya menjelaskan dulu tentang konsep MVC. Di dalam kode Igniter itu ada namanya konsep MVC, Model View Controller. Model tersebut merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengelolaan atau manipulasi database. Dia seperti mengambil dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Kalau view merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau yang muncul pada user. Terus controller itu merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Terus Bootstrap itu dia untuk mempermudah atau mempercepat pengembangan web di front end. Seperti template, desain berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen seperti navigasi, sistem grid, gambar, dan tombol atau button, dan lainnya. Terus di sini saya menggunakan kode editornya yaitu Visual Studio Code. Kalian juga bisa menggunakan Sublime. Sama aja, tetapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, langsung saja kita ke pembuatan website. Saya membuat website pendaftaran siswa. Pertama, nyalakan aja XAMPP-nya, Apache-nya di start. Kita coba ya di browser. Kita coba dulu. Ya, ternyata jalan ya. Ini berarti sudah jalan, tidak ada error. Terus kita ke kode editornya, Visual Studio Code. Di sini saya sudah masuk ke folder CI. Saya ulangin lagi cara mengambil folder CI itu dengan klik file, terus pilih open folder. Kalian cari folder XAMPP. Sudah ketemu, terus kalian pilih htdocs dan pilih nama project kalian yang sudah kalian ganti atau nama file CI kalian. Di sini saya mengganti namanya menjadi project, langsung di select folder aja. Nah, pertama yang saya lakukan di sini, saya mau menghapus index.php. Saya ingin menghilangkan penamaan index.php di alamat link web saya atau yang disebut itu .htaccess. Jadi untuk menghilangkan penamaan index.php itu kita membuat htaccess-nya dengan cara kita bikin file di dalam CI, tapi di dalam folder CI. Klik saja di sini di bagian kosong, terus bikin file .htaccess. Kalau sudah, di enter saja. Nah, di sini saya buka di kode Igniternya. Nah, di
Nih, kalian ke bagian layarnya, terus di sini kalian ketik aja .htaccess karena emang sudah disediakan oleh CI-nya. Terus kalian ke Apache web servernya. Di sini kalau kalian ingin menghilangkan penamaan index.php, ini disalin saja, di copy, terus kalian pastekan ke file yang sudah kita bikin tadi, di save jangan lupa. Jadi ketika kita mengetik penamaan alamat kita, itu tidak perlu lagi mengetikkan index.php. Jadi bisa langsung saja seperti ini. Kalau tidak ada error, berarti sudah berhasil ya. Terus ini udah ke save. Selanjutnya saya akan mengedit di config.php. Kalian buka config.php. Di sini saya ingin mau masukkan base URL-nya. Base URL itu alamat link web kita ya. Dengan cara buka browsernya. Di sini kalian kopikan, terus pastekan ke dalam base URL. Seperti ini. Dan index package-nya, karena kita sudah membuat .htaccess tadi, di sini dihapus saja atau dihilangkan. Lalu di save. Kalau sudah, selanjutnya kita ke controller. Di controller ini kita membuat file bernama home.php dengan cara klik file, hanya gede, home.php, di enter saja. Terus di sini kita membuka PHP-nya dulu. Terus kita membuat kelas bernama home, extend controller. Nih. Terus kita membuat metode bernama index, function index. Terus di dalam ini kita membuat this load view titik home index. Nah, udah, jangan lupa titik komanya. Di sini saya membuat kode program $this load view home index. Itu artinya dia controller mengambil data atau mengambil data di view dengan nama file home index ini. Jadi nanti kita di view membuat file bernama index.php. Terus sudah kita membuat
kelas home atau membuat file home.php di controller, kita ke config, lalu ke roots.php. Di sini kan masih welcome, kita ganti menjadi home. Itu fungsinya ketika controller dijalankan, maka yang dipanggilnya home, bukan welcome. Home ini yang sudah kita bikin tadi ya. Ini langsung di save aja. Balik lagi ke home.php. Di sini kan kita sudah membuat view home index.php. Berarti tinggal kita ke view. Di view kita membuat folder yang bernama home. Di dalam folder home ini kita membuat file bernama index.php. Nah, di dalam index.php ini kita akan menaruh template. Jadi kita menggunakan template yang ada di Bootstrap, yaitu dengan cara kita mengambil template di Bootstrap. Kalian buka Bootstrap, kalian ketik Bootstrap, terus saya di sini menggunakan versi 5.1. Nah, di pencarian kalian ketik template. Ketemu start template, terus kalian kopikan saja. Di copy, terus pastekan ke dalam index.php tadi. Tuh, sudah jadi. Coba kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Localhost project. Belum muncul ya. Nah, kenapa belum di save ya. Tuh. Karena tadi belum ke save. Kalian jangan lupa setiap selesai membuat program atau mengetikkan kode program, jangan lupa selalu di save. Terus selanjutnya kita akan memisahkan header dan footernya. Itu fungsi header, kegunaan header untuk menambahkan objek bagian atas, baik itu teks maupun gambar. Sedangkan kalau footer untuk memberikan informasi yang muncul di bawah bagian dokumen. Jadi biasanya header itu di atas, di bagian atas. Kalau footer itu di bagian bawah. Biasanya berisi tanggal, nama pembuat, atau nama pembuat dokumen lainnya. Kita pisahkan, yaitu dengan cara di view. Di view kita membuat folder yang namanya template. Di dalam folder template kita membuat file bernama header.php. Terus sama footer.php. Nah, kita ke index.php. Dari line 1 ke buka body kita kopikan ke header. Di save. Ini dihapus saja. Lalu di line 4 sampai penutup HTML kita copy, kita pastekan ke footer. Jangan lupa di save. Terus di sininya kita hapus aja, di save. Coba kita jalankan ya. Ya. Hello world. Udah ya, udah sama aja tampilannya. Lalu selanjutnya ini kita kan ini masih judulnya localhost project, nama link. Nah, di sini kita akan mengganti judul
yang namanya halaman home, yaitu dengan cara kita ke controller, oh iya saya lupa, kan kita udah membuat template footer header. Nah jangan lupa di home.php-nya masukin juga footer headernya. Jadi this load view, nama template, nama folder yang di view tadi, terus nama filenya header, terus yang footernya juga ya, this load view template footer. Jadi jangan lupa di save. Jadi setiap kita membuat yang ada di view, kita masukkan juga ke controllernya. Jadi ketika ini fungsinya ketika controller mengambil data, itu menggunakan $this load view, nama foldernya, lalu nama filenya. Jadi ketika kalian di sini mau bikin ingin menampilkan kelas atau halaman kelas, di view-nya kalian sudah bikin nama file kelas, berarti di controllernya kalian juga bikin file bernama class.php. Ingat ya, fungsi view itu untuk tampilan yang ada di website kita. Kalau controller itu untuk menghubungkan view dan models. Dia sebagai aksi antara view sama models. Ya, kita coba jalankan dulu ya. Error nggak? Tuh, nggak error ya. Di save jangan lupa. Selanjutnya, di sini saya ingin menampilkan navbar di website saya, yaitu dengan cara kita ke Bootstrap. Di Bootstrap ini sudah disediakan berbagai macam. Kita di sini di website ini saya akan menampilkan list sama navbar, tapi saya akan menampilkan navbarnya dulu. Di sini ketik aja navbar, terus cari navbar, nih ya, cari yang nggak ada li-nya. Nih, kopikan navbar tersebut, kopikan kodenya ke header, karena fungsi header tadi untuk tampilan bagian atas. Berarti ini kalian pastekan ke sini, di save. Terus jangan lupa ini diganti jadi pendaftaran, judulnya pendaftaran. Terus ini home udah nggak usah diganti, terus sama siswa karena saya ingin menampilkan tiga navbar. Yang pertama itu home, siswa, sama about. Nah yang terakhir ini kan karena tidak digunakan, hapus saja, langsung di save. Terus saya ingin membuat, ini kan masih hello world, saya ingin mengganti jadi judul halaman home. Itu dengan cara kalian ke home.php, terus kalian ketik $data
gelar data, terus judul, sama dengan masukkan judulnya, halaman home. Nah, jangan lupa di save. Sudah kita masukkan kode program ini untuk membuat judul. Kan judul itu di bagian atas, berarti kita ingin tampilkan di headernya. Jadi masukkan judulnya tadi dengan hanya mengetikkan $data saja, langsung di save. Nah, ini kan kita ingin nampilkan di header, berarti kita ke header.php. Di title ini kalian ketikkan, buka PHP, terus echo judul. Nah, gini saja kalau kalian ingin. Oh iya, jangan lupa tutup PHP-nya kalau kalian ingin menampilkan judul. Udah semua, kita coba ya tampil atau enggak. Tuh, sudah tampil dan halaman judulnya sudah keganti jadi halaman home. Terus selanjutnya kita akan menampilkan, sekarang kita akan membuat tampilan siswa. Ini dihapus, disilang aja. Di controller ini kita membuat, kan di navbar kita kan ada home, siswa, sama obat. Berarti kita membuat home kan sudah. Jadi kita membuat halaman siswa dengan cara di controller kita bikin file bernama siswa.php. Nah, isi siswa.php ini kalian kopikan saja, isinya sama. Kalian kopikan. Jangan lupa kelasnya diganti menjadi siswa. Dan judulnya diganti menjadi siswa, halaman siswa. Nah, pas di sininya kalian, ini kan masih home. Berarti ganti menjadi siswa. Berarti di view nanti kita bikin file atau folder bernama siswa index.php. Langsung saja kita bikin di view bikin folder siswa. Di dalam folder siswa kita bikin file index.php. Nah, di siswa ini kita ingin menampilkan sebuah list. List ini nanti gunanya untuk menampilkan nama-nama siswa yang ada di database yang nanti kita bikin. Nah, untuk menampilkan list ini kita menggunakan Bootstrap. Ini jangan lupa disimpan ya. Nah, kita ke Bootstrap. Kita ketik aja list group, di enter. Terus kalian cari, nah yang ini kalian kopikan saja, terus pastekan ke dalam sini. Tapi sebelumnya kita membuat dulu, membuat kontainer dulu. Div class sama dengan container, tutup. Terus kita membuat div class row mt-nya 3. Terus kita juga kalian ketik ya, kelas call-nya md-nya 6 aja.
Ini dirapikan saja ya. Terus di sini kalian juga bikin H1-nya. Daftar siswa. Sudah itu baru kalian kopikan ke sini. Nah, dirapikan. Terus karena kita hanya memakai satu, selebihnya dihilangkan saja. Nah, jangan lupa di save. Kita coba ya muncul atau enggak. Sebelum kita coba, kan ini ada di siswa.php, di siswa. Ketika kita ingin menjalankan controller siswa.php, kalian di browsernya, ini kan masih halaman home. Kalau kalian ingin menjalankan halaman siswa, berarti di sini ketik aja siswa, di enter. Nah, berarti sudah tampil atau sudah muncul listnya. Nah, di sini nanti item ini nanti kita akan sambungkan ke database atau kita akan menampilkan nama-nama data-data yang ada di database ke dalam list ini. Itu caranya nanti di modul selanjutnya atau di video selanjutnya. Di sini kita sudah menampilkan, jadi kita sudah menampilkan list dan navbar menggunakan Bootstrap. Dan kita sudah juga menerapkan konsep MVC, View, Model, dan Controller. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.